sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara akan hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas tuhita salutna. Selamat Natal dan juga Tahun Baru dari kami, keluarga Pendeta FC Manjuntak, Pendeta Borusianturi, dan juga dari segenap Parhalado HKBP Resort Surabaya kepada jemaat HKBP Sidoarjo yang mengikuti ibadah, baik yang hadir di dalam gedung gereja ini ataupun yang menyaksikan ibadah ini secara offline di rumah. Firman Tuhan pada hari ini, yaitu di minggu pertama setelah Epifanias, kita buka bersama dari Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau kita sudah membukanya, silakan diikuti dalam hatinya. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai dengan minggu ini, dari mulai kemarin firman Tuhan seperti mengajak atau menyerukan kepada kita agar kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Bukan hanya memuji memuliakan Tuhan dengan puji-pujian oleh karena kebaikan dan juga kebesarannya, tetapi juga memuji dan memuliakan Tuhan oleh karena memang Ia layak untuk dipuji, layak untuk disembah, layak untuk kita muliakan. Bukan hanya dimuliakan oleh manusia yang segambar dan serupa dengannya, tapi juga oleh seluruh ciptaannya ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita berada di tengah lautan, ya, seperti hal yang terjadi beberapa atau kemarin, seperti kita tahu ada suatu kecelakaan atau musibah yang terjadi, yang dirasakan oleh keluarga dari penumpang Sriwijaya Air atau pesawat Sriwijaya yang telah menewaskan berpuluh orang dalam kira-kira kurang lebih dari 10 menit, ya 5 atau 10 menit dengan sekejap. Ya. Ketika kita berada di atas udara, di udara ataupun di tengah lautan, atau kita berada di tengah gunung, pasti kita merasa benar-benar kita ini adalah makhluk yang begitu kecil di hadapan Tuhan. Tapi sebelum itu marilah kita sama-sama mendoakan nanti di rumah ataupun sekarang dengan kita turut mengucapkan berduka cita kepada keluarga yang menjadi korban dari pesawat Sriwijaya Air yang terjatuh kemarin di atas Kepulauan Seribu. Kami turut berduka cita. Nah, kalau kita naik kapal laut, kita naik pesawat, lalu kita berenang
di tengah lautan. Wah, atau kita menyelam ke tengah lautan. Begitu luar biasanya ciptaan Tuhan itu. Begitu megahnya apa yang telah Tuhan jadikan bagi kita. Lalu kita ini yang kecil ini, yang dikatakan seperti uap ini, mengapa kita seperti pajago-jagohon, bahasa Bataknya, menyombongkan diri, merasa lebih mampu untuk membuat segala sesuatunya, bahkan merasa lebih mampu daripada Tuhan sendiri. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu dikatakan memberikan atau membuat dandanan kepada dirinya seperti tanam-tanaman atau bunga bakung di padang. Tidak ada. Semua itu berkat Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghasilkan makanan seperti burung yang diberikan makanan oleh Tuhan. Bukankah semua yang didapatkan oleh manusia itu berasal dari Tuhan? Jadi manusia tidak menciptakan apapun. Manusia hanya menghasilkan sesuatu dari ciptaan yang sudah dijadikan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di sini kita bisa melihat bagaimana pemazmur mengemukakan akan kebesaran Tuhan yang sangat luar biasa. Ada 7 kebesaran Tuhan kalau kita baca dari mulai ayat 3 sampai dengan ayat ke-9, berbagai macam. Dia bersuara, di tengah badai dia bersuara, ya. Banyak sekali di atas air, dia yang penuh dengan kekuatan, mematahkan pohon aras Libanon, membuat gunung Libanon melompat-lompat dan sebagainya. Manusia tidak bisa melakukan itu. Bahkan untuk mengubahkan manusia yang lain pun manusia belum tentu bisa. Bahkan untuk membuat dirinya kembali semangat dan bersuka cita belum tentu. Ketika dalam penderitaan ataupun kesulitan hidup, belum tentu manusia bisa lepas dari kesulitan atau persoalan itu tanpa bantuan atau pertolongan dari Tuhan. Tapi Tuhan, kalau kita lihat di sini, bagaimana digambarkan oleh pemazmur sungguh luar biasa. Dalam artian, kenapa pemazmur menyerukan itu? Ada 3 hal yang bisa kita lihat dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, pemazmur mengajak kita atau menyerukan kepada kita untuk kita sujud menyembah, sujud memuliakan Tuhan, bukan memuliakan manusia atau ciptaan Tuhan lainnya, seperti yang dilakukan pada zaman dahulu. Atau sujud menyembah, ini dikatakan sujud menyembah di sini bukan berarti dari sikap atau gerak tubuh kita yang hanya yang kita tundukkan dan sebagainya, bukan. Tapi memberikan diri hanya kepada Tuhan. Bukan kepada dewa-dewi, bukan kepada handphone, bukan kepada materi uang, bukan kepada pepohonan, lautan dan sebagainya, bukan. Kepada Tuhan, hanya Tuhan. Ada satu pengenalan pemazmur yang begitu intim atau erat dengan Tuhan, sehingga dia berani mengatakan kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Sujudlah kepada Tuhan. Dia menyerukan bukan hanya kita manusia, tapi juga semua bahkan penghuni surgawi. Sujud menyembah, sujud memuliakan Tuhan. Kalau kita tidak mengenal akan Tuhan, kalau kita tidak merasakan keagungan dan kebesaran Tuhan itu, maka kita akan bersikap biasa-biasa saja. Bukankah manusia demikian adanya? Kalau dia melihat manusia lain memiliki jabatan tinggi, memiliki harta lebih banyak, memiliki nama yang harum, apa yang akan dilakukan? Pasti dia akan datang
dan memuji akan orang tersebut, bukan? Oh iya, itu terkenal baik, suka menyumbang kepada gereja. Itu baik, dia pakai jabatannya dengan baik. Oh ya, itu keluargaku, bermarga ini. Oh, dia baik sekali. Coba kalau dia tidak punya jabatan, coba kalau dia tidak punya uang, atau dia tidak mengenal, mungkin dia akan bersikap biasa-biasa saja. Aku gak kenal ini, dia gak punya apa-apa untuk dibanggakan, untuk apa. Mungkin kita akan datang ke rumahnya ataupun tidak datang ke rumahnya. Tapi kalau orang yang kita kenal baik, yang kita kenal dekat, pernah menolong kita atau punya jabatan tinggi, atau punya kedudukan tinggi, atau punya harta yang banyak, ataupun memberikan sumbangan besar kepada kabupaten, kepada kota, bahkan gereja kita, kita akan datang ke rumahnya, membawa paket makanan, lalu memberikan tanda terima kasih atau tanda sukacita atau kedekatan kita, kekeluargaan kita. Karena kita mengenalnya. Tapi kalau tidak kita kenal, karena itulah pemazmur berani mengatakan demikian, karena dia mengenal akan Tuhan. Dia merasakan akan kebesaran dan pertolongan Tuhan itu. Dia merasakan keagungan Tuhan itu melebihi segala sesuatunya. Bukan hal yang main-main, dan saya rasa tidak berlebihan pemazmur menggambarkan ini secara hiperbola. Membuat gunung Libanon melompat-lompat. Wes toh dia tak lihat kok gunung melompat-lompat. Menumbangkan pohon aras Libanon dan sebagainya. Tapi itulah gambaran yang diberikan oleh pemazmur, saking luar biasanya Tuhan itu. Itulah yang akan kita katakan ketika kita memuji akan seseorang. Tetapi kata memuliakan sesuai dengan tema pada minggu ini, itu tidak diberikan kepada manusia, tetapi hanya kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan karena memang dia layak untuk dimuliakan. Yang pertama yang perlu kita renungkan, sudah sampai sejauh manakah kita mengenal akan Tuhan kita yang agung, sehingga kita mau untuk memuliakan Tuhan. Kalau tidak kita kenal dengan baik, kalau kita tidak merasakan kehebatan dan kebesarannya, maka semua itu akan sia-sia. Karena itu kenallah Tuhan, rasakanlah akan Tuhan, kebaikan, keagungan Tuhan. Jangan tunggu harus berada di pesawat dulu. Jangan tunggu harus terjadi seperti pesawat-pesawat yang terjatuh itu, sehingga kita mengatakan, Tuhan, Engkau pencipta segala sesuatu, berikanlah mujizat-Mu. Baru kita memuliakan Tuhan di situ. Jangan tunggu ada penderitaan ataupun kesulitan hidup sehingga kita mengatakan, Tuhan, Engkau memberikan apa yang kubutuhkan. Engkau menjadikan ini dan itu. Aku percaya Engkau akan memberikan tepat pada waktunya dan indah seperti yang kuinginkan. Jangan tunggu itu. Jangan tunggu itu. Karena memang seperti firman Tuhan di minggu yang lalu, sejak awal kita telah dipanggil dan dipilihnya untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita dengan kita hidup kudus dan tak bercacat. Dia memberikan kita pasangan hidup, Dia memberikan kita keluarga anak, Dia mencukupkan apa yang kita butuhkan, Dia memberikan kita bangunan gereja ini sehingga kita bisa beribadah. Dia menahan hujan sehingga kita bisa beribadah dengan baik Natal tahun baru. Dia mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh kita. Bukankah Tuhan memang sudah layak untuk dimuliakan? Lalu tunggu apa lagi manusia itu memuliakan akan Tuhan?
Yang kedua adalah siapa yang harus memuliakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau pemazmur menggambarkan bagaimana kebesaran dan keagungan Tuhan Allah itu yang menciptakan segala sesuatu, menjadikan segala sesuatu yang penuh dengan kekuatan hanya dengan bersuara atau berfirman, maka kita manusia selayaknya memuji, memuliakan Tuhan. Tetapi ternyata bukan hanya kita, tapi juga seluruh ciptaan Tuhan ini juga harus memuliakan akan Tuhan. Dikatakan bersama dengan penghuni surga. Orang-orang yang hidup di surga adalah orang-orang yang kudus, yang selama hidupnya itu hidup kudus. Orang-orang yang telah dipilih dan dipanggil oleh Allah, yang hanya untuk hidupnya memuji, memuliakan Tuhan. Tidak ada penderitaan, tidak ada air mata, tidak ada pikiran kotor, tidak ada hati yang jahat. Semua begitu indah, bersih. Bayangkan kita yang berdosa ini ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus untuk bersama-sama dengan penghuni sorga memuliakan Tuhan. Berarti kita bukan orang sembarangan. Berarti kita bukan orang biasa. Ciptaan Tuhan ini pun bukan ciptaan biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernah ingat manusia pernah berusaha untuk membuat cloning. Berkali-kali dia gagal. Manusia berusaha untuk bisa awet muda membuat obatnya, tapi gagal. Manusia berusaha untuk tetap berusaha membuat obat supaya bertambah terus usianya, tapi gagal. Semua itu Tuhan sudah atur. Manusia dan semua ciptaan ini memiliki caranya tertentu untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita punya tangan, punya kaki, punya pikiran, punya hati, punya jiwa atau punya tubuh, punya materi, punya tenaga, punya pengetahuan dan semuanya itu, lalu tumbuhan itu punya apa? Air-air itu punya apa? Gunung-gunung itu punya apa? Burung-burung itu punya apa? Kupu-kupu itu punya apa? Lumba-lumba itu punya apa? Bagaimana mereka memuliakan Tuhan? Tuhan memakai mereka untuk memuji, memuliakan Tuhan tanpa harus kita tahu bagaimana caranya. Dan sebenarnya Tuhan tidak perlu manusia yang berdosa ini untuk memuji, memuliakan Tuhan. Tapi Dia menginginkan supaya semua ciptaannya memuji, memuliakan Tuhan. Apakah pernah kita mendengar, maaf kata, lumba-lumba ataupun jangkrik itu bertepuk tangan, berkata, Tuhan itu hebat, Tuhan itu hebat. Pernahkah kita mendengar itu? Tak pernah. Pernahkah kita mendengar tumbuh-tumbuhan yang hijau ini berkata-kata dengan atau bersuara dengan kita dengar dengan telinga kita mengatakan, dimuliakan Tuhan, dimuliakan Tuhan? Tak pernah. Karena kita tidak mengerti, kita tidak tahu. Tuhan telah menciptakan bagiannya masing-masing dengan caranya untuk memuliakan Tuhan. Lalu bagaimana kita? Yang ketiga, bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Kalau tadi dikatakan manusia dan semua ciptaannya diminta Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Tak bisa kita lihat, tak bisa kita dengar apa yang dilakukan oleh ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Kita hanya bisa melihat apa yang saudara-saudara kita lakukan memuliakan Tuhan.
Tapi ternyata tidak cukup hanya bertepuk tangan, tidak cukup hanya bersuara, tetapi juga harus dengan totalitas hati, sikap, atau perbuatan kita. Karena banyak orang menaikkan puji-pujian, bernyanyi tidak dengan ketulusannya. Sujud menyembah berarti membawa akan persembahan kepada Tuhan, tidak dengan hatinya yang sungguh-sungguh. Karena itu, sujud menyembah memuliakan Tuhan dalam kekudusan artinya total. Hidup kita ini memang ada diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk yang lain. Dan itulah kegagalan Lucifer. Sebagai malaikat yang dijadikan Tuhan untuk memimpin para malaikat lain memuji memuliakan Tuhan. Karena memang Tuhan menjadikan ini supaya kita melihat kebesarannya dan memuliakan Tuhan. Dengan apa yang kita miliki, sekalipun kita berdosa. Sekalipun kita tidak punya uang, sekalipun kita belum punya pasangan hidup, sekalipun kita belum punya anak, sekalipun kita belum menikah, sekalipun kita belum atau tidak punya orang tua lagi, sekalipun kita tidak punya rumah dan sebagainya, gak punya pekerjaan dan apapun itu, kita wajib memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita, dengan perkataan dan perbuatan kita. Bagaimana caranya? Mengasihi sesama, memperhatikan sesama, sehingga orang itu berkata, terpujilah Tuhan, puji Tuhan. Dan itulah Minggu Epifanias. Tuhan Allah menampakkan diri dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi manusia supaya kita melihat bagaimana besar kuasa dan kasih-Nya itu, sehingga kita berkata terpujilah Tuhan yang kita rayakan di bulan Desember yang lalu. Terpujilah Tuhan yang telah lahir. Terpujilah Tuhan yang telah menyembuhkan, memulihkan. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan kekuatan. Terpujilah Tuhan yang telah menebus akan dosa-dosaku. Terpujilah Tuhan yang membuat kita masuk ke tahun yang baru. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang mengatakan itu karena apa yang kita katakan dan lakukan, berarti kita sudah mengajak orang lain juga memuji dan memuliakan Tuhan. Jangan sampai orang berkata atau merasa tidak damai, hal yang kau berikan, puji Tuhan, memuji Tuhan. Dan bukan hanya itu, dengan merawat, menjaga, memelihara semua ciptaan Tuhan dengan baik, berarti kita juga mengajak semua ciptaan Tuhan itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Hanya orang-orang yang hidup di dalam kekudusanlah yang mau untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan penuh. Hanya orang-orang yang mengenal dan mau melakukan kehendak Tuhanlah yang mau memuji dan memuliakan akan Tuhan. Kalau tidak, ya seperti itu adanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang terakhir dikatakan, Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan damai sejahtera. Tuhan memampukan kita untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kalau kita punya tubuh yang sehat, pujilah Tuhan. Lihatlah banyak orang yang terkena sakit, bahkan COVID corona. Di manakah kita untuk mereka? Apakah ketika keluarga kita, saudara atau yang kita kenal mengalami COVID corona itu, lalu kita menjauh?
dan kita menyingkirkannya? Ataukah kita membantunya dan mengasihinya, meneleponnya, menolongnya, sehingga dia mengatakan, puji Tuhan, keadaanku mulai membaik, terima kasih. Dia merasa bahwa kita dihadirkan atau dipakai oleh Tuhan untuk memperhatikannya, menolongnya, dan mendoakannya, sehingga dia memuji nama Tuhan. Atau kita hanya diam, lalu kita merasa, oh itu terkena corona, langsung tracing, langsung menjaga-jaga. Apakah sekadar itu? Karena itu orang-orang yang mengenal dan merasakan akan kebesaran berkat Tuhan itu, dia diberikan Tuhan kekuatan untuk hidup dalam kekudusan dan memuliakan Tuhan, sehingga hidupnya diberikan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena seluruh kebaikan-Mu, oleh karena seluruh kebesaran-Mu, kami ada sampai dengan saat ini. Engkaulah yang telah membuat kami bisa memasuki tahun 2021 ini. Engkau pula yang telah menyertai dan memberkati kami. Engkau pula yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Engkau juga yang telah membuat kami untuk dapat memuji akan nama-Mu di dalam persekutuan kami di gereja ataupun dalam kehidupan kami pribadi. Dan juga Engkau yang membuat kami untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi renungan untuk kami dan yang menguatkan, meneguhkan iman kami dalam menjalani hari demi hari. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah apa yang telah Kau berikan kepada kami itu dapat kami pakai dengan baik, dapat kami gunakan dengan baik, dapat kami hargai dengan baik, dapat kami pelihara dengan baik, sebagai respon kami untuk memuliakan akan nama Tuhan. Engkau telah memberikan segala sesuatu yang indah, alam beserta dengan isinya, untuk kami terima, untuk kami nikmati. Dan ajarlah kami juga untuk memuliakan Tuhan dengan menjaga, merawat, dan memelihara akan seluruh ciptaan Tuhan itu. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak mampu melakukan semua itu. Kami tidak mampu merespon dalam kekudusan kami jika Tuhan tidak memberikan kami kekuatan, jika Tuhan tidak bersama dengan kami. Oleh karena itu, bimbinglah dan tuntunlah kami ya Tuhan, supaya setiap hari kami penuh memuliakan Engkau dalam perkataan ataupun perbuatan kami. Kami menampakkan Tuhan Yesus Kristus dalam diri kami, sehingga dalam kehidupan kami, kami pun mengajak akan orang lain untuk memuji nama Tuhan. Kami pun mengajak akan ciptaan Tuhan lainnya untuk memuji nama Tuhan. Dan supaya semua kehidupan dunia ini Tuhan beroleh damai sejahtera yang dari Engkau. Biarlah firman-Mu ini dapat kami ingat dan kami renungkan dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Secara khusus kami memohon kepadamu Tuhan untuk gereja-Mu ini HKBP Sidoarjo, dalam seluruh pelayanannya, dalam seluruh pergumulannya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan menyertai hamba-Mu Amang Pendeta kami, Amang Pendeta Sibagaria, bersama dengan seluruh majelis jemaat dan juga jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai, mempersekutukan dengan tali kasih-Mu Tuhan, agar gereja-Mu ini semakin bertumbuh dengan baik dalam pengenalan dan cinta kasih yang dari Tuhan. Juga pergumulannya Tuhan untuk pembangunan gereja-Mu, Tuhan sendirilah yang mempersiapkannya, yang menyediakannya untuk jemaat-Mu ini yang telah merindukan setelah sekian lama akan bangunan gedung gereja Tuhan. Engkau cukupkan apa yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu ini. Engkau cukupkan apa yang dibutuhkan oleh gereja-Mu ini ya Tuhan. Kau pakai pihak-pihak yang akan membantu gereja-Mu ini, supaya gereja-Mu ini bisa berdiri dengan tegak bangunan gerejanya. Dan banyak orang bisa berkumpul bersama-sama, bersekutu
bersaksi dan melayani akan Engkau dan juga sesama. Terima kasih Tuhan, kami juga memohon di tengah suasana COVID Corona ini ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami, menyembuhkan dan memulihkan kondisi fisik kami, baik kami yang sedang kurang fit atau kurang sehat, ataupun saudara-saudara kami yang terkena dampak ataupun yang terkena COVID Corona ini ya Tuhan. Pulihkanlah mereka, pulihkanlah kami ya Tuhan, sembuhkanlah mereka, sembuhkanlah kami ya Tuhan. Juga kami mohon kepadamu supaya kiranya Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan kepada setiap umat-Mu ataupun para keluarga dari korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air yang telah terjadi kemarin ya Tuhan, ataupun keluarga dari korban COVID Corona ya Tuhan, ataupun keluarga yang sedang berduka cita karena kehilangan orang yang dikasihinya Tuhan, ataupun kekuatan dan penghiburan kepada umat-Mu, kepada mereka yang mengalami dampak dari COVID Corona ini, kehilangan pekerjaan, ataupun kehilangan akan keturunannya Tuhan dan lain sebagainya. Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga sukacita, damai sejahtera yang dari-Mu kepada mereka. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Kiranya Engkau memakai kami ya Tuhan dalam kelemahan dan keterbatasan kami ini untuk senantiasa hidup dalam kekudusan yang Engkau inginkan. Segala permohonan dan ungkapan syukur kami ini kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu. Amin.